Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anwar. Saya dari mahasiswa Universitas Cyber Syekh Nurjati Cirebon, kelas C2 semester 4 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Kali ini saya akan membahas mengenai isi kandungan dari kitab Ta'lim Al-Muta'alim bagian fasal wa amma ma yurithun nisyana fal ma'asi wa idharu atharuhu fis shalah. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah literasi digital kitab kuning yang diampu oleh Bapak dosen Asep Hamdani MPD. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan awal. Dalam karya monumental Ta'lim Al-Muta'alim, Burhanuddin Azharnuji menempatkan aspek moral spiritual sebagai fondasi utama dalam proses pencarian ilmu. Pada pasal yang berbunyi wa amma ma yurithun nisyana fal ma'asi wa idharu atharuhu fis shalah. Beliau menegaskan bahwa perilaku maksiat merupakan salah satu faktor dominan yang menyebabkan lemahnya daya ingat serta menurunnya kualitas pemahaman seseorang terhadap ilmu. Yang pertama, konsep lupa dalam perspektif Islam. Lupa atau nisyan dapat dipahami dari dua sudut pandang, yaitu sebagai fenomena kognitif. Dalam kajian ilmiah, lupa terjadi karena gangguan dalam proses penyimpanan atau pengambilan informasi di dalam otak. Kemudian, sebagai fenomena spiritual. Dalam perspektif Islam, lupa juga dapat disebabkan oleh melemahnya hubungan manusia dengan Allah, yang berdampak pada hilangnya keberkahan dalam ilmu. Dengan demikian, konsep lupa dalam Islam mencakup aspek lahiriah dan batiniah secara bersamaan. Kemudian yang kedua, maksiat dan pengaruhnya terhadap ilmu. Maksiat merupakan segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Allah, baik yang dilakukan melalui perbuatan, ucapan, maupun niat dalam hati. Perilaku ini memiliki dampak yang signifikan terhadap proses belajar. Menurut pandangan ulama seperti Imam Al-Ghazali, ilmu diibaratkan sebagai cahaya, sedangkan maksiat merupakan kegelapan yang dapat menghalangi masuknya cahaya tersebut ke dalam hati. Pengaruh maksiat terhadap kemampuan mengingat dapat dijelaskan melalui beberapa aspek. Yang pertama, spiritual, mengurangi keberkahan ilmu. Lalu yang kedua, psikologis, menimbulkan kegelisahan dan mengganggu fokus. Kemudian yang ketiga, perilaku, melemahkan kedisiplinan dalam belajar. Dengan demikian, maksiat tidak hanya berdampak secara moral, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kualitas intelektual seseorang. Yang ketiga, ada dampak maksiat yang terlihat dalam sholat. Pernyataan wa yadharu atharuhu fis shalah menunjukkan bahwa efek maksiat dapat dilihat secara nyata dalam pelaksanaan sholat. Yang pertama, sholat sebagai indikator kondisi batin. Sholat mencerminkan kualitas hubungan seseorang dengan Allah. Jika hati tidak bersih, maka pelaksanaan sholat pun akan terganggu. Yang kedua, bentuk gangguan dalam sholat. Beberapa bentuk gangguan yang sering terjadi antara lain, yaitu yang pertama, yaitu lupa jumlah sholat rakaat. Kemudian yang kedua, kesalahan dalam bacaan. Lalu yang ketiga, pikiran yang mudah teralihkan. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya konsentrasi dalam sholat berkaitan erat dengan kondisi batin seseorang. Kemudian yang ketiga, tinjauan psikologis. Dalam kajian modern, kondisi ini dapat dikaitkan dengan gangguan konsentrasi, stres, atau beban pikiran. Namun, dalam Islam,
faktor spiritual tetap menjadi penyebab utama yang perlu diperhatikan. Kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu keterkaitan dengan ilmu pengetahuan modern. Pemikiran Burhanuddin Az-Zarnuji ternyata masih relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini. Beberapa kajian modern menunjukkan bahwa kondisi emosional mempengaruhi daya ingat. Lalu yang kedua, perilaku negatif dapat mengganggu kestabilan mental. Lalu yang ketiga, kebiasaan buruk berdampak pada fungsi otak. Hal ini merupakan bahwa konsep maksiat sebagai penyebab lupa dapat dipahami secara ilmiah sekaligus spiritual. Masuk ke bagian yang kelima, yaitu implikasi dalam dunia pendidikan. Dari pembahasan ini, terdapat beberapa hal yang dapat diterapkan dalam proses pendidikan, yaitu yang pertama, menanamkan nilai akhlak dalam pembelajaran. Pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter. Lalu yang kedua, menjaga kebersihan jiwa. Peserta didik perlu menghindari perilaku yang dapat merusak konsentrasi dan semangat belajar. Lalu yang ketiga, mengoptimalkan ibadah. Sholat yang dilakukan dengan khusyuk dapat membantu meningkatkan fokus dan ketenangan pikiran. Kesimpulan dari pembahasan, berdasarkan telaah terhadap fasal dalam kitab Ta'lim al-Muta'alim dapat dipahami bahwa maksiat tidak hanya berdampak pada aspek moral dan spiritual, tetapi juga memiliki konsekuensi terhadap kemampuan kognitif, khususnya dalam hal daya ingat dan kualitas proses pembelajaran. Perilaku maksiat berpotensi mengganggu kejernihan hati, yang dalam perspektif pendidikan Islam dipandang sebagai medium utama dalam menerima dan mengolah ilmu. Ketika hati berada dalam kondisi yang tidak bersih, maka ilmu yang diperoleh cenderung sulit dipahami secara optimal, mudah terlupakan, serta kehilangan nilai kebermanfaatannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata yang kurang berkenan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.